Saudara, Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat mencabut sebagian besar tarif terbaru mereka dan menyerukan gencatan senjata selama 90 hari dalam perang dagang mereka. Berdasarkan perjanjian baru, tarif Amerika Serikat akan turun menjadi 30% dan Tiongkok akan menurunkan tarifnya menjadi 10%. Meski demikian, ekonom memperingatkan tarif ini masih tetap tinggi dibandingkan sebelumnya dan hasil pembicaraan di masa mendatang tidak pasti. Sebelumnya, saudara, pertikaian sengit terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kedua negara ini saling menekan dengan menaikkan tarif pajak. The consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo, and neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. We would like to see China open to more U.S. goods. We expect that as the negotiations proceed, that there will also be a possibility of purchase agreements to pull what is our largest bilateral trade deficit into balance. Terkait hal ini, saudara, Tiongkok mengumumkan akan mengurangi tarif tambahan atas impor AS dari 34% menjadi 10% untuk periode 90 hari yang dimulai pada hari Rabu. Keputusan ini mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai selama pembicaraan perdagangan tingkat tinggi yang diadakan akhir pekan lalu di Swiss antara dua ekonomi terbesar dunia. Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara menekankan bahwa penyesuaian ini telah disetujui sejalan dengan hukum domestik, termasuk hukum tarif Tiongkok. Pengurangan tarif yang substansial ini mencerminkan harapan bersama para produsen dan konsumen di kedua negara. Sebuah langkah sambutan yang siap memberikan manfaat bagi perdagangan bilateral dan ekonomi global. Perundingan AS Tiongkok masih berjalan, saudara. Hasilnya bisa saja tak sesuai harapan. Namun saat ini, untuk sementara, pasar mendapat kelegaan setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat menunda sebagian tarif bea masuk impor. Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Ota. Mas Joshua, ini kan kayaknya jadi angin segar nih dengan adanya kesepakatan antar kedua negara. Nah, mungkinkah dua pemimpin atau dua negara adidaya ini damai? Peluang damainya ini berapa persen setelah ada pertemuan kemarin? Ya, saya pikir kemungkinan perdamaian antara dua negara tersebut, Amerika Serikat dan Tiongkok ini memang bukan hal yang mustahil. Namun memang peluangnya tetap masih terbatas ya, karena semuanya ini sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan juga kalkulasi strategis masing-masing pihak. Dan kalau kita mengikuti juga, sekalipun memang sudah ada kesepakatan bersama ya dalam 90 hari ke depan ini bahwa ada penurunan tarif ya seperti yang tadi disampaikan, memang bisa kita katakan bersama bahwa sudah terjadi masuk dalam fase deeskalasi perdagangan, ketegangan dagang, tapi tentunya masih terdapat beberapa kemungkinan ya prospek perdamaian ini masih dibayangi oleh beberapa faktor struktural tentunya. Yang pertama misalkan pertarungan terkait dengan bukan hanya semata-mata berkaitan dengan defisit dagang, tapi juga terkait juga dominasi teknologi, ketergantungan terkait dengan rantai pasok, lalu juga keamanan nasional, lalu juga sistem nilai yang berbeda, dan juga kalau kita bicara juga berkaitan dengan deskalasi ini, memang secara umum ini masih bersifat sementara ya, dan juga belum mengubah beberapa arah kebijakan strategis dari kedua belah pihak yang memang masih saling mencurigai gitu ya, sehingga memang kami tetap melihat bahwa sekalipun memang probability-nya cukup besar ya, tapi kemungkinan mungkin kalau dikatakan, kalau kita kuantifisir mungkin probability-nya saat ini baru sekitar 30 hingga 40% ya, apabila dengan adanya kesepakatan di akhir pekan lalu itu bahwa
kemungkinan bahwa ada perdamaian itu mungkin sekitar 30-40%, namun kita akan mengikuti lagi ke depannya seperti apa. Namun tentunya perkembangan itu akan bergantung juga bagaimana diskusi ataupun negosiasi antara Amerika Serikat dengan mitra dagang lainnya yang juga diberikan tarif resiprokal oleh pemerintah Amerika Serikat. Oke, tidak mustahil tapi terbatas karena tadi ada beberapa faktor ya meskipun ini tidak bisa dibilang fully damai gitu ya, tapi masih ada kemungkinan. Nah, tapi apakah bisa dibaca Amerika Serikat ini melunak atau kalah kuat dibandingkan dengan Tiongkok? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara dari sisi competitiveness, lalu juga dari sisi labor cost, dan juga kalau kita bicara dari sisi kecepatan implementasi teknologinya dari Tiongkok, ini saya pikir memang tidak semua negara pun juga mengakuinya ya. Dan saya pikir ini juga Amerika Serikat pun juga menyadari bahwa dalam hal upaya untuk menarik investasi ke ataupun menarik industri manufakturnya ke Amerika Serikat itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya pikir dengan adanya dengan kesepakatan di akhir pekan lalu antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, ini juga mengindikasikan bahwa Presiden Trump juga sudah menyadari bahwa kekuatan Amerika Serikat pun juga sebenarnya tidak sekuat mungkin beberapa puluh tahun yang sebelumnya gitu ya, karena dengan dominasi China ataupun Tiongkok saat ini sudah mengglobal gitu ya, dan saya melihat bahwa kembali lagi bahwa penurunan tarif resiprokal ini ya selama 90 hari ke depan ini ya harapannya memang ini akan bisa berlanjut ya, harapannya bahwa ini bisa merubah pemikirannya Presiden Trump sendiri bahwa market mechanism itu dalam hal perdagangan internasional itu tetap harus dijalankan, dan juga perdagangan multilateral itu pun juga tetap harus kita dipertahankan ya, karena kebijakan unilateral seperti yang diharapkan oleh Presiden Trump ini sepertinya tidak akan berjalan, karena pada akhirnya mekanisme pasar lah yang akan berjalan seperti itu. Oke, ada kesadaran bahwa sebetulnya kedua negara ini ya mau tidak mau tadi ya ada ketergantungan misalnya dari segi kompetitif, tenaga kerja maupun juga teknologi. Kalau bisa dikatakan begini Mas Joshua, artinya Amerika kan akhirnya sadar nih kalah kekuatan sama Tiongkok. Nah, Indonesia gimana? Harus was-was atau bisa lebih percaya diri dan pilih retaliasi atau hal serupa terjadi ke depan? Kalau misalnya terjadi. Ya, saya pikir memang dengan ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang sudah terjadi juga di Jilid 1 2018-19, saya pikir Indonesia mestinya harus belajar lebih banyak lagi tentunya ya, artinya dengan bagaimana menyiapkan diri untuk mendatangkan investasi dan juga mendorong diversifikasi rantai pasokan dan berupaya sebanyak mungkin untuk masuk sebagai global value chain ya dalam berbagai produk-produk global gitu ya, karena kalau kita bandingkan dengan peers negara-negara lain di Asia Tenggara sekalipun, Malaysia, Filipina ya, keterkaitan produk Indonesia dengan misalkan rantai pasokan global itu sangat kecil sekali gitu ya, sehingga inilah yang menyebabkan daya saing produk-produk Indonesia pun juga terus menurun, termasuk juga produk misalkan tekstil garment dan juga alas kaki Indonesia yang terus terkikis oleh beberapa produk terutama dari China dan Bangladesh dan juga India. Dan oleh sebab itu saya pikir perjanjian kerjasama perdagangan internasional ini saya pikir harus tetap diperkuat ya dengan adanya dengan adanya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ini, saya pikir EU SEPA, IPEF ya, dan juga bagaimana optimalisasi kerjasama intra ASEAN ini harus diperkuat lagi. Lalu juga terkait juga dengan bagaimana pemerintah juga memperkuat kapasitas industrinya ya, dan juga penguatan daya saing dari sisi labor, dari sisi tenaga kerja ya, bagaimana kalau sekiranya kondisi perang dagang ini terus berlanjut, tentunya kita perlu menyiapkan diri ya, artinya bagaimana mendatangkan investasi, menarik mengoptimalkan opportunity untuk menarik investasi dari China untuk masuk ke Indonesia, karena itulah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Kalau tidak ada investasi baru yang masuk ke Indonesia, kalau tidak ada investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia, tentunya pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan tetap stuck, dan juga tentunya
kita akan menjadi penonton saja di tengah kondisi global yang dipenuhi dengan ketidakpastian seperti saat ini. Oke, artinya ini bukan jadi suatu, ya bisa dikatakan bukan semata-mata jadi angin segar gitu, tapi justru harus jadi pelajaran dan juga jadi PR ke depannya soal tadi bagaimana salah satunya soal mendatangkan investasi. Mas Joshua, nanti kami lanjutkan kembali dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Mas Joshua Pardede. Mas Joshua, kita lanjutkan. Kalau tadi dikatakan bahwa sebetulnya justru dengan adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini justru akan jadi PR nih untuk Indonesia. Misalnya saja tadi bagaimana pemerintah juga harus bisa punya PR mendatangkan investasi, perjanjian perdagangan diperkuat, kemudian juga soal daya saing. Nah, langkah antisipasi apa yang tetap harus diambil untuk mewaspadai gejolak serupa ke depannya? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara kalau dari sisi bisnis perspektif ya, dengan adanya upaya-upaya untuk perdagangan internasional ini menjadi cenderung deglobalisasi, tentunya para pelaku bisnis perlu mempertimbangkan ya untuk mencari diversifikasi supply chain baru ya di luar China. Dan oleh sebab itu memang salah satunya dengan membuka opportunity misalkan dengan membuka supply chain-nya misalkan di Indonesia dan juga di ASEAN seperti itu. Dan di samping itu pun juga saya pikir dengan beberapa penguatan kebijakan seperti bagaimana kebijakan dari sisi mendatangkan investasi, dari sisi kebijakan pemerintah untuk berupaya untuk untuk friendly terhadap investasi ya, seperti yang tadi mungkin sudah ditayangkan sebelumnya bahwa ada beberapa pelaku usaha misalkan di Cilegon ataupun di Banten yang mungkin banyak sekali yang belum ada penindakan terkait dengan premanisme seperti itu. Jadi saya pikir hal seperti ini yang harus ditekankan dan harus disikapi oleh pemerintah, bahwa bagaimana kebijakan pemerintah ini agar bisa mendorong mendatangkan investasi, bagaimana kebijakan pemerintah juga bisa mendorong kesejahteraan dari peningkatan kualitas dari sisi sumber daya manusianya, agar tadi labor competitiveness-nya pun ataupun juga labor productivity-nya pun juga bisa meningkat, sehingga pada akhirnya para investor pun juga akan dengan sendirinya masuk ke Indonesia, bukan lagi hanya masuk kepada Vietnam saja yang selama ini diuntungkan dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jadi oleh sebab itu saya pikir bagaimana pemerintah perlu mencermati ya, bahwa dalam 10-20 tahun terakhir ini banyak sekali yang harus negara-negara lain yang mengejar ketertinggalannya, dan saya pikir saat ini Indonesia lah yang justru agak sedikit layback ataupun tertinggal dengan negara-negara lain, dan oleh sebab itu pemerintah harus mencermati lagi faktor-faktor apa saja terkait dengan law enforcement, lalu juga dari sisi kepastian hukum, lalu juga dari sisi iklim berinvestasi yang harus ramah terhadap investor. Ini saya pikir harus diperkuat lagi dan harus diterjemahkan dengan peraturan yang benar ramah terhadap investor. Oke, harus belajar juga nih soal bagaimana tadi ya, balik lagi soal ketergantungan itu tadi, makanya harus bisa cari supply chain baru atau opportunity di negara-negara lain selain Tiongkok ataupun juga Amerika Serikat. Nah, kita tinggalkan soal itu Mas Joshua, kita ke rupiah offshore kemarin jebol lagi sampai ke 16.700. Beruntungnya lagi libur panjang. Nah, saat muncul sinyal damai AS dan Tiongkok, kenapa baik buruk gejolak dunia nih kayaknya rupiah tetap tertekan? Ya, saya pikir memang kondisi dari sisi pergerakan rupiah offshore ini belum, artinya kalau kita bicara dengan adanya kesepakatan dagang sementara 90 hari antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, ini juga akhirnya berimplikasi kepada ekspektasi resesi di Amerika Serikat pun juga semakin menurun. Sehingga ini terefleksi juga dari ekspektasi pasar bahwa probabilitas untuk Bank Sentral Amerika untuk memangkas suku bunganya pun juga kembali menyusut ya. Sebelumnya mungkin ada potensi ataupun probability penurunannya sekitar 75 sampai dengan 100 basis poin. Namun setelah adanya kesepakatan dagang tersebut yang sementara ini justru malah menurun hanya sekitar 50 basis poin. Karena tadi ada penurunan probability dari resesi di Amerika Serikat. Sehingga memang ada kecenderungan bahwa
apa namanya dolar ataupun nilai tukar rupiah offshore-nya mengalami pelemahan, dan di sisi lainnya sekalipun memang pasar saham Amerika pun juga apa terapresiasi, namun saya melihat bahwa kondisi ini belum mencerminkan juga rilis data yang tadi malam ya, yakni inflasi di Amerika Serikat ini juga mengalami penurunan ya. Artinya kalau kita bicara ekspektasinya ke depan ya ataupun pergerakan pasar hari ini kemungkinan pun juga Mas akan mencerna juga bagaimana rilis data inflasi Amerika kemarin ya yang dirilis tadi malam, yang dimana ini pun juga sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa akan terjadi pelemahan ekonomi di Amerika Serikat, sekalipun memang tidak sesignifikan yang diperkirakan sebelumnya kalau resiprokal tarif itu memang diberlakukan secara maksimal. Dan oleh sebab itu saya pikir dalam hal pergerakan rupiah, kembali lagi kalau kita bicara sekalipun memang kemarin Bank Indonesia di minggu lalu juga melaporkan bahwa CADEV di bulan April mengalami penurunan, namun itu pun juga dalam rangka melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan oleh sebab itu saya melihat bahwa nilai tukar rupiah mestinya tetap dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga Fed, dan juga dalam hal dan juga karena tadi ada probability tetap bahwa ada kecenderungan bahwa antara Amerika Serikat dan juga China nanti pada akhirnya akan melunak, kami tetap melihat bahwa akan ada potensi di mana ruang-ruang penurunan suku bunga secara bank sentral global termasuk juga bank sentral bank Indonesia, sehingga tentunya ini akan bisa mendorong mensupport pergerakan rupiah hingga akhir tahun ini. Sehingga saya pikir dengan pergerakan rupiah kemarin itu di offshore pada saat libur hari raya Waisak, saya pikir ini bersifat sementara, dan kedepannya saya melihat bahwa masih tetap ada peluang untuk rupiah bergerak mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, Mas Yusuf, artinya penegasan proyeksi Anda, apakah BI akan masuk ke pasar rupiah derivatif lagi atau intervensi di market utama kalau rupiahnya kembali melemah? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara bagaimana langkah-langkah intervensi Bank Indonesia, tentunya langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia ini tentunya akan dilakukan secara terukur dan juga manageable ya. Artinya kalau kita bicara apakah masuk di derivatif ataukah tentunya triple intervention ini akan dilakukan ya, baik itu di spot ataupun di NDF dan juga di pasar SBN, ini akan terus dilakukan secara reguler dan juga dilakukan apabila dilakukan secara terukur ya, apabila memang rupiah pelemahannya dibandingkan dengan mata uang negara lain itu cukup tertekan, tentunya Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah stabilisasi. Dan kaitannya juga kepada apa namanya arah suku bunga, kembali lagi jikalau memang tekanan terhadap rupiah masih cukup tinggi, tentunya pertimbangan dari Bank Indonesia saya pikir cukup besar juga ya untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunganya ya di rapat Dewan Gubernur di jangka pendek ini ya, dalam rangka tadi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sampai dengan nanti ada kejelasan bahwa sinyal dari suku bunga di Amerika sudah mulai turun dan probabilitas cukup tinggi. Tentu saya pikir ini sinyal-sinyal untuk penurunan suku bunga BI pun juga akan lebih terbuka, dan sehingga ini akan lebih membuka lagi ruang untuk adanya potensi penguatan dari rupiah ke depannya. Oke, artinya kalau kita melihat bagaimana proyeksi atau potensi respon BI rate di bulan ini, kalau pertimbangannya gejolak eksternal dan prinsip pro growth, ini gimana Mas Yusuf? Ya, tentunya dua hal itu tentunya akan terus dipertimbangkan ya. Sekalipun memang kuartal 1 pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%, dan tentunya ini menjadi juga salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam hal ini melihat data-data inflasi yang juga relatif terkendali ya, itu tercermin juga dari sisi core inflation juga terkendali. Semestinya ini memberikan ruang Bank Indonesia untuk memangkas suku bunganya. Namun kembali lagi pertimbangan lainnya lagi yang juga harus taken note oleh Bank Indonesia adalah terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah. Karena pada akhirnya kalau rupiahnya bergerak terlalu dinamis ya, tentunya ini akan berimplikasi juga kepada imported inflation ya, sehingga pada akhirnya ini akan mempengaruhi juga pada inflasi headline pada umumnya, sehingga tentunya ini menjadi dua hal yang apa namanya tentunya sama seperti the Fed ya ataupun Bank Sentral Amerika Serikat, bahwa BI pun juga akan data dependent ya, akan melihat bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah sampai dengan saatnya menjelang nanti RDG. Kalau sekiranya nilai tukar rupiah cenderung bergerak cukup stabil dan cenderung menguat, tentunya saya pikir probability untuk adanya pemangkasan suku bunga BI cukup terbuka. Namun apabila
nilai tukar rupiah masih relatif cenderung tertekan, saya pikir memang BI masih akan pada stance untuk untuk mempertahankan tingkat suku bunganya di level saat ini. Oke, terutama ini perlu diperhatikan bahwa bagaimana prinsip kehati-hatian dari Bank Indonesia karena melihat dari situasi saat ini meskipun ya ada kesepakatan nih antara Amerika dengan Tiongkok, tapi yang jadi pelajaran bagi Indonesia adalah bagaimana nanti negosiasinya, begitu belajar dari Tiongkok dan juga Amerika Serikat dan juga upaya untuk tadi memperbesar bagaimana iklim investasi bisa berjalan dengan baik, bisa mencari supply chain yang lebih baik dan juga menjaga ekspektasi pasar di dalam negeri. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas.